Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karisma Carlos Evan dari kelas 2023A dengan NIM 2311016035. Jadi di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 15 kefarmasian. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa di setiap rumah sakit itu pasti terdapat layanan kefarmasian. Nah, kefarmasian ini pasti memiliki standar pelayanan kesehatannya masing-masing. Jadi di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu pasal 15 dari ayat 1 sampai 5. Ayat 1 menyebutkan persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Ayat 2, pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit itu harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Ayat 3, pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu itu. Ayat keempat, kisaran harga perbekalan farmasi pada instalasi farmasi rumah sakit itu harus wajar dan berpatokan kepada harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Jadi teman-teman, di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit itu memuat berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan rumah sakit termasuk layanan kefarmasian. Nah, dalam pasal 15 itu disebutkan tentang penyelenggaraan layanan kefarmasian di rumah sakit. Pada pasal ini itu mengatur bahwasanya setiap rumah sakit wajib penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang mencakup pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan perbekalan farmasi itu meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan, serta penghapusan obat dan alat kesehatan. Pelayanan farmasi klinik itu terdiri dari penyerahan obat berdasarkan resep dokter, pemberian informasi obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat untuk memastikan penggunaan yang tepat dan aman. Nah, pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengobatan, memastikan ketersediaan obat yang tepat, serta menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kesalahan dan pemberian obat kepada pasien. Jadi teman-teman, dikatakan tadi pada ayat 5 itu bahwasanya ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. Jadi di sini saya akan melihat di Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016. Di sana menyebutkan pada pasal 1 bahwasanya standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pada ayat 3 menyebutkan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Nah, pasal 2 itu menyebutkan bahwasanya pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk 1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, 2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Jadi, implementasi pasal ini yaitu pasal 15 itu harus mencakup beberapa hal utama yang harus diperhatikan oleh rumah sakit. Yaitu yang pertama, penyediaan obat yang aman dan berkualitas. Nah, rumah sakit ini harus memastikan bahwa seluruh obat yang disediakan itu sudah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan harus dipastikan bahwa seluruh obat yang diterapkan itu dalam kondisi sesuai dengan persyaratan stabilitasnya, misalnya suhu dan juga kelembapan ruangannya. Dan juga tidak ada obat kadaluarsa di persediaan rumah sakit. Lalu yang kedua itu pelayanan informasi obat. Nah, apoteker itu wajib memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang obat yang diberikan, termasuk cara penggunaan, dosis, potensi efek samping, interaksi obat, serta penyimpanan yang benar.
pasien juga berhak mendapatkan layanan konsultasi dari apoteker mengenai terapi obat yang mereka jalani, sehingga mereka memahami manfaat beserta risiko pengobatan dengan baik. Nah, apoteker juga harus terlibat aktif dalam memantau penggunaan obat pasien, khususnya pada pasien rawat inap, untuk mencegah adanya interaksi obat yang berbahaya dan memastikan penggunaan obat yang rasional. Lalu, yang ketiga itu sistem pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar. Nah, rumah sakit tentunya harus memiliki pelayanan farmasi klinis yang terintegrasi dalam tim kesehatan yang mencakup pelayanan seperti penilaian terapi obat, pemantauan terapi, dan dukungan dalam pengambilan keputusan klinis terkait penggunaan obat. Yang keempat, pelayanan kefarmasian non-diskriminatif. Jadi rumah sakit itu harus memberikan pelayanan kefarmasian kepada seluruh pasien tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Lalu yang kelima itu pengawasan dan evaluasi. Jadi rumah sakit perlu secara berkala melakukan audit terkait pelayanan kefarmasian untuk memastikan bahwa seluruh proses itu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, dengan implementasi yang baik dari pasal ini, yaitu pasal 15, layanan kefarmasian di rumah sakit itu dapat terjamin keamanannya, mengurangi risiko kesalahan pengobatan, serta memastikan pasien mendapatkan informasi yang tepat dan pelayanan yang bermutu sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Jadi, layanan kefarmasian di rumah sakit ini itu harus dilakukan oleh tenaga farmasi yang kompeten seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Nah, mereka itu harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pasien. Jadi secara keseluruhan, pada pasal 15 ini itu menekankan bahwa pentingnya standar pelayanan kefarmasian untuk mendukung mutu dan keamanan pelayanan di rumah sakit. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.